Halo semuanya, perkenalkan, aku Nur Aziza Laila, kelas 12 akuntansi 1. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Kenapa ya kita harus belajar mengenai persamaan dasar akuntansi? Nah, sebelum kita membahas lebih dalam dan lebih detail tentang persamaan dasar akuntansi ini, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus belajar mengenai persamaan dasar akuntansi? Ternyata, karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Jadi, sebelum kita membuat jurnal, sebelum kita membuat pembukuan, sebelum kita membuat laporan keuangan, kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai persamaan dasar akuntansi ini. Oleh karena itu, yuk simak baik-baik penjelasan dari aku. Nah, setelah kita tahu nih alasan kenapa kita harus belajar mengenai persamaan dasar akuntansi, kita juga harus tahu persamaan dasar akuntansi itu apa sih? Jadi, persamaan dasar akuntansi merupakan gambaran pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Aset atau harta di setiap perusahaan itu harus jelas sumber dananya. Sebagai contoh, perusahaan A memiliki alat transportasi sebuah minibus dengan harga 250 juta. 50 juta sumber dana ini berasal dari pemilik perusahaan tersebut. 200 jutanya berasal dari utang kepada dealer. Kemudian, perusahaan ini juga memiliki perlengkapan seharga 50 juta. Dan sumber dananya itu berasal dari utang kepada toko serba ada. Jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan A ini sebesar 300 juta. Sama dengan sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan ini sebesar 300 juta. Jadi, di persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan bahwa jumlah aset atau harta sama dengan jumlah sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan. Ini membuktikan bahwa di PDA atau persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan jumlah aset sama dengan jumlah sumber dana. Jadi, rumus di persamaan dasar akuntansi ini dapat ditulis harta sama dengan utang ditambah modal atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kemudian ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada harta atau aset atau aktiva. Aset merupakan semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Aset sendiri dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar merupakan harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, atau jika dipakai akan habis. Contohnya uang. Jika perusahaan kamu memiliki uang dan uang itu dipakai untuk keperluan perusahaan, maka uang itu akan habis. Nah, oleh karena itu uang termasuk ke dalam aset lancar. Kemudian yang kedua ada aset tetap. Aset tetap merupakan harta yang tidak habis pakai atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya, bangunan. Kenapa bangunan? Karena kalau kamu menggunakan suatu ruangan di kantor kamu, ruangan itu tidak akan berkurang ukurannya kan? Kecuali dalam jangka waktu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Mungkin bakal ada yang rusak seperti lantainya atau atapnya yang bocor. Oleh karena itu, bangunan termasuk ke dalam aset tetap atau aset yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud merupakan aset non-moneter atau tanpa wujud fisik. Contohnya seperti hak cipta dan nama baik perusahaan.
Kemudian ada akun-akun aktiva. Akun-akun aktiva terdiri dari kas, tanah, bangunan, wesel tagih. Kenapa mereka masuk ke akun aktiva? Karena mereka ini milik perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa segala sesuatu yang dimiliki perusahaan itu termasuk harta atau aktiva. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha adalah ketika kita memberikan kredit kepada pihak lain. Jadi, pihak tersebutlah yang memiliki utang kepada kita. Kemudian ada peralatan, ada perlengkapan. Nah, perbedaan antara peralatan dan perlengkapan itu, misalnya kita membuka konveksi jahit. Nah, peralatannya itu mesin jahit, sedangkan perlengkapannya itu seperti benang dan jarum jahit. Nah, itu semua menjadi kepemilikan perusahaan sehingga masuk ke akun aktiva. Kemudian ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini misalnya pembayaran gaji karyawan bulan depan dibayar bulan ini. Jadi bukan kita yang memiliki beban kepada karyawan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang kedua ada utang atau kewajiban atau liabilitas. Kewajiban merupakan utang perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau dan harus dibayar atau dilunasi. Utang itu apabila kita menggunakan barang atau jasa tapi belum dibayar, sehingga saat jatuh tempo itu harus dibayar. Utang sendiri terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada utang lancar. Utang atau kewajiban lancar merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Utang lancar ini bisa disebut juga sebagai utang jangka pendek, yang termasuk ke dalam utang lancar antara lain utang usaha, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan wesel bayar. Kemudian yang kedua ada utang atau kewajiban jangka panjang. Utang atau kewajiban jangka panjang merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun atau jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke utang jangka panjang adalah utang bank atau utang hipotek. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang terakhir yaitu modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Ada 3 akun yang mengaruhi modal atau ekuitas. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Jadi, pendapatan ini sifatnya menambah modal. Kemudian, yang kedua ada beban. Beban adalah aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Jadi, beban ini sifatnya mengurangi modal. Kemudian, yang terakhir ada prive. Prive merupakan pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Jadi, prive ini sifatnya seperti beban, yaitu mengurangi modal. Kemudian, yang terakhir ada pengelompokan akun. Pengelompokan akun ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada akun real, kemudian akun nominal. Akun real ini terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan akun nominal ini terdiri dari pendapatan dan beban. Biasanya akun real dicatat dalam laporan neraca, sedangkan akun nominal dicatat dalam laporan laba rugi. Oke, jadi segitu dulu ya pembahasan kali ini tentang persamaan dasar akuntansi. Gampang banget kan? Terima kasih ya sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap semangat. Stay healthy. Sampai jumpa.